Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak SD Negeri Jaga Satru 1. Apa kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Ya anak-anak, perkenalkan nama Ibu Nisa, dan hari ini Ibu akan memberikan ceramah kepada kalian tentang malam Lailatul Qadar. Tapi sebelum itu, Ibu akan pantun terlebih dahulu. Disimak baik-baik ya. Berpisah dengan doi di waktu duha, membuat rindu tak terukur. Pertama dan yang paling utama, marilah kita mengucapkan syukur. Nah, tentu saja ucapan syukur hanya kita haturkan kepada Zat Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Menguasai dan Zat yang Maha Merajai, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan banyak nikmat yang tidak terhingga. Selanjutnya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada best of the best man fil ardi, yaitu Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah anak-anak, kenapa kita harus bersalawat kepadanya? Karena Allah pun bersalawat kepadanya, dan beliaulah yang membawa misi ajaran agama Islam sampai ke penjuru pelosok dunia. Sehingga kini kita berada di dalam kesejukan dan kedamaian di bawah naungan Islam. Anak-anak, umat Islam di dunia telah melewati setengah dari bulan Ramadan 1443 Hijriah, atau telah melaksanakan ibadah puasa selama kurang lebih 20 hari sejak tanggal 2 April lalu. Nah, dalam Ramadan diketahui juga terdapat hari yang sangat spesial, yaitu malam Lailatul Qadar, yang diibaratkan sebagai malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, anak-anak, kita akan menyambut malam Lailatul Qadar. Nah, keistimewaan malam Lailatul Qadar ini bermula ketika Rasulullah SAW merenungkan usia rata-rata umat terdahulu yang lebih panjang dibandingkan umatnya. Nabi Muhammad SAW bersedih karena umatnya tidak bisa menandingi waktu dari amal ibadah umat terdahulu. Nah, oleh karena itu Allah pun menurunkan malam Lailatul Qadar. Dalam surat Al-Qadar ayat 1-3 dikatakan, kejadian turunnya Lailatul Qadar adalah ketika Nabi Muhammad SAW bercerita kepada para sahabatnya tentang kisah 4 orang yang soleh dari kalangan Bani Israel, yaitu Ayub, Zakaria, Hizgil bin Ajuz, dan Yusya, yang menghabiskan 1000 bulan untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mendurhakainya. Kisah ini menceritakan tentang asal mula Lailatul Qadar, atau ada yang menyebutnya dengan malam Qadar. Dalam bahasa Arab, Lailatul Qadar artinya malam kemuliaan. Sebuah malam di bulan Ramadan yang nilai kemuliaannya melebihi jumlah 1000 bulan. Meskipun dalam Al-Quran tidak ada keterangan pasti tentang kapan terjadinya, Nabi Muhammad SAW telah memberikan tanda atau ciri-ciri dari malam kemuliaan ini. Suatu hari Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabat dalam sebuah majelis ilmu. Di kesempatan kali ini Rasulullah ingin menceritakan seorang laki-laki solih yang melakukan kebaikan sepanjang hidupnya. Wahai sahabat, maukah kalian aku ceritakan kisah seorang laki-laki solih yang berasal dari Bani Israel? Ya, kami ingin mendengarnya wahai Rasul. Ceritakan kepada kami tentang laki-laki solih tersebut. Dahulu ada seorang laki-laki solih yang berasal dari Bani Israel. Laki-laki ini menghabiskan setiap malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti melakukan sholat malam hingga tiba waktu subuh. Sedangkan pada siang hari, laki-laki solih ini melawan musuh-musuh Allah di medan perang hingga tiba waktu asar. Rutinitas tersebut dilakukannya selama 1000 bulan, atau kurang lebih sekitar 83 tahun 4 bulan. Para sahabat terkagum-kagum mendengarkan cerita Rasulullah tentang laki-laki solih dari Bani Israel tersebut.
Beberapa di antara sahabat mengungkapkan rasa iri mereka. Subhanallah, betapa besar pahala yang ia dapatkan. Aku jadi merasa iri terhadapnya. Belum tentu usia kita sampai untuk melakukan kebaikan seperti yang dia lakukan. Apalagi banyak di antara kita yang baru memeluk Islam ketika usia dewasa. Lantas sekarang, tinggal berapa sisa umur kita untuk mendapatkan pahala seperti laki-laki dari Bani Israel itu? Ya, Rasulullah menyimak respon yang berbeda-beda dari para sahabat. Pada saat inilah tiba-tiba turun malaikat Jibril di hadapan beliau untuk menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Qadar ayat 1-5. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat sosok malaikat Jibril kecuali Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah pandangan para sahabat tersebut ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalu malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Sepeninggal malaikat Jibril, Rasulullah membacakan surat Al-Qadar ayat 1-5 kepada para sahabat. Mereka sangat bergembira dengan turunnya surat ini. Sebagian ulama menafsirkan ayat ketiga yang berbunyi, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan, adalah melaksanakan sholat malam ketika malam Qadar atau Lailatul Qadar lebih baik dari amalan yang dilakukan laki-laki solih dari Bani Israel tanpa mengesampingkan amalan solih seperti membaca Al-Quran, berpuasa, bersedekah, dan lainnya. Ya, anak-anak, selain itu, keutamaan malam Lailatul Qadar adalah malam di mana diturunkannya permulaan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 yang berbunyi, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Di kesempatan lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberitahu kapan waktu terjadinya Lailatul Qadar, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 1895. Sungguh aku diperlihatkan dalam mimpi tentang Lailatul Qadar, namun aku dilupakan waktunya yang pasti. Maka carilah pada 10 malam-malam akhir dan pada malam yang ganjil. Tanda terjadinya malam Lailatul Qadar lainnya hanya dapat dirasakan oleh seorang muslim yang khusyuk dalam beribadah, yang mana pada malam tersebut ia dapat merasakan kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah ia rasakan pada malam-malam yang lain. Ketika Lailatul Qadar turun, bumi diliputi keselamatan dan terbebas dari fenomena alam seperti angin kencang, petir, hujan badai, dan segala bentuk mara bahaya lainnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat kelima surat Al-Qadar, yang artinya, sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Sejahteralah malam itu sejak matahari terbenam sampai terbit fajar. Pada malam itu Allah hanya menentukan keselamatan dan kesejahteraan bagi makhluknya. Nah, anak-anak, demikianlah kisah asal mula Lailatul Qadar. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini yaitu yang pertama, Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kedatangan malam Lailatul Qadar agar umat Islam bersungguh-sungguh mencarinya dengan menggiatkan ibadah. Yang kedua, jangan sia-siakan 10 malam terakhir di bulan Ramadan.
Mari kita gunakan kesempatan ini untuk mendapatkan Lailatul Qadar, karena hanya umat Nabi Muhammad SAW yang diberikan kesempatan istimewa untuk mendapat kemuliaan malam Qadar. Ya anak-anak, itulah kisah asbabun nuzul dari malam Lailatul Qadar. Semoga kita semua selalu beribadah dengan giat ya, apalagi di malam ini, malam yang paling istimewa dibandingkan malam 1000 bulan. Nah anak-anak, sekian ceramah atau tausiah dari Ibu. Semoga kita bisa ambil hikmah yang didapat dalam cerita tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.